dalam menjalaninya. Karena itu insya Allah tema yang kita usung kali ini indahnya istiqomah. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita abangku tercinta Ustaz Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, sehat terus istiqomah. Insya Allah selalu disehatkan, diafiatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan hadir juga bersama kita ayahanda tercinta Bapak Bakti Kasih. Assalamualaikum ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sehat. Alhamdulillah. Dan hasil istiqomah sudah dirasakan saya. Insyaallah, insyaallah. Allahu Akbar. Kemudian hadir bersama kita abangku tercinta Bang Rian Antoni. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat semuanya keluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, modal sehat itulah yang bisa mempertemukan kita di majelis kali ini. Mudah-mudahan kita bisa menerima tausiah dari abangku, pengalaman-pengalaman yang paling berharga dari kedua narasumber kita yang hadir kali ini, dan insya Allah akan semuanya terjaga dan menghantarkan kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita menerima, menelaah dan mendengarkan tausiah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, kita undang Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ketenangan dalam batin ini dengan menyimak kalam-kalamullah Al-Qur'anul Karim. Maka insya Allah kemampuan pahala tidak hanya bagi beliau yang membaca, tapi kita pun yang mendengarkannya akan mendapat syafaatul uzma. Karena itu kepada Ustadz Ramadan yang akan membacakan Quran surah Fussilat ayat 30 sampai 31 dilanjutkan dengan sari tilawah oleh akhina kiram Ustadz Marjuki, kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu
أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian, maka akan turun kepada mereka para malaikat dengan mengatakan, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah kalian dengan surga yang kalian dahulu kalian telah dijanjikan. Kami adalah para penolong kalian di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Dan bagi kalian di dalamnya apa yang diri kalian inginkan, dan bagi kalian di dalamnya apa saja yang kalian minta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kali ini istiqomah, indahnya istiqomah. Mungkin selama ini kita hanya tahu bahasa istiqomah, sering mendengar, tapi bagaimana sih pelaksanaannya, kiat-kiatnya, menjaganya, rahasia itu semuanya akan kita ungkap dalam kajian pagi kali ini. Kepada ayahanda tercinta mungkin bisa sedikit berbagi kasih, untuk bisa berbagi dengan kita sampai beliau bisa istiqomah dan menikmati hasil dari istiqomah beliau. Kepada ayahanda dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, serta pemirsa TVRI di mana saja berada. Saya pagi ini coba sharing aja sebetulnya, berbagi rasa dalam hal mengajak kebaikan dan perbaikan hidup ini. Amin. Basic saya sebetulnya bukan seorang ustadz atau ulama, sama mungkin dengan teman-teman lainnya, adalah saya seorang yang umum, bahkan seorang pemain bola. Subhanallah. Di masa-masa muda memang banyak kekurangan-kekurangan. Namun dalam perjalanan hidup ini kita harus berusaha untuk berubah. Dari itulah saya banyak bertemu dengan ulama-ulama, mendekatkan diri kepada Allah, dan saya mencoba melaksanakan perintah-perintah Allah yang sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Dalam hidup ini memang adalah ibadah dan perjuangan. Allah perintahkan kepada kita bahwa tidak ciptakan jin atau manusia kecuali untuk ibadah kepada Aku. Jadi ibadah apa yang kira-kira yang paling skala prioritas yang kita kerjakan? Rukun Islam kita tahu ada 5. Ada syahadat, ada mengerjakan sholat, mengerjakan zakat, haji dan umrah. Saya banyak belajar terus terang kepada Ustaz Muhammad Ali Ilham dalam memperbaiki diri saya sebetulnya. Ya, alhamdulillah dalam perjalanan hidup ini memang saya banyak kekurangan-kekurangan sebagai halnya teman-teman atau saudara-saudaraku sekalian. Saya banyak bertemu dengan ulama, salah satu di antaranya lah Ustaz Muhammad Ali Ilham
yang banyak memberi motivasi, memberikan masukan kepada saya untuk memperbaiki kebaikan-kebaikan hidup dalam hal beribadah. Lalu saya memang mencoba ajaran yang diberitakan oleh Rasulullah, yaitu menjalankan 7 sunnah Rasul. 7 sunnah Rasul ini memang subhanallah, fadilahnya luar biasa. Bagaimana saya berusaha, yang paling utama adalah dalam diri saya itu mengerjakan sholat di awal waktu, tepat waktu. Itu yang saya utamakan. Untuk menjalankan perintah itu sebetulnya tidak semudah itu sebenarnya. Betul. Saya banyak melakukan usaha yang betul-betul memang saya sendiri juga terkagum-kagum. Saya pernah menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid selama 40 hari berturut-turut sejakarta ini tidak putus. 40 hari berturut-turut tidak putus. Sholat subuh berjamaah. Lalu mungkin terdorong lagi untuk putaran kedua. Setahun kemudian saya juga sholat subuh berjamaah, tidak hanya di Jakarta, bahkan keliling Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Alhamdulillah saya bersyukur berhasil, Ustaz. Dari situ saya mulai berani mencanangkan bagaimana menggerakkan kepada keluarga, kawan untuk mengajak sholat ke masjid berjamaah. Diri saya dulu saya perbaiki. Bagaimana sholat kita terus berkualitas, sholat kita yang baik. Ya harus sadar betul, kita harus cerdas, harus memilih. Pilihlah masjid yang imamnya baik, benar dan bagus bacaannya, dan berjamaah ke masjid, menutupi kekurangan-kekurangan kita. Jadi skala prioritas saya itu adalah sholat berjamaah ke masjid. Itu yang saya kejar dulu lagi. Saya sekarang mencoba sholat 40 hari 5 waktu, saya ulangi Ustaz, 40 hari 5 waktu berjamaah dengan tidak ketinggalan takbiratul ihram. Itu salah satu yang saya tekankan dalam ibadah adalah sholat saya benahin dulu, baru saya mengajak teman-teman dan menyuruh orang, Ustaz. Dan itu Rasulullah SAW beritakan gembira. Yang beliau lakukan tadi adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang sholat 40 hari 5 waktu tidak ketinggalan di masjid takbiratul ula dari imam, maka 2 hadiah dari Allah untuknya. Yang pertama, Allah cabut sifat munafik pada dirinya. Amin. Karena orang munafik paling berat berjamaah di masjid, terutama subuh. Ya. Yang kedua, Allah haramkan untuknya neraka jahanam. Wah, ini nggak gampang. Ini mujahadah, ini jihad. Perjuangan. Dari mobil Jaguar turun ke ojek untuk ngepas waktu, mujahadah, jihad. Allahu Akbar walillahil. Apalagi beliau di luar negeri, sampai di Amerika. Gimana tuh ceritanya Amerika cari masjid, Ayah? Ya, karena sudah saya kerjakan keutamaan sholat itu, automatically dalam hidup saya, diri saya, kalau saya pergi kemanapun, baik meeting, baik traveling kemanapun, sholat is number 1. Halal food sudah pasti, Ustaz. Satu paket, sholat berjamaah dan halal food. Jadi Ayah kalau mau keluar negeri, cari dulu tempat tinggal hotel yang tidak jauh dari masjid. Ya, memang saya kan zaman sekarang sudah modern, ada mapping, ada internet, bisa di-chatting, bisa dilihat mana masjid-masjid yang terdekat di suatu kota itu. Kalaupun tidak, kita harus charter mobil, Ustaz. Nggak ada masalah, saya malah gembira. Jadi saya sholat subuh itu sampai di Las Vegas, kota judi itu sholat subuh, Ustaz. Pakai GPS saya cari, subhanallah dapat. Jadi kemanapun di dunia ini saya pergi, apa di Amerika, di Kanada, di Cina, ada di Korea, saya tetap sholat subuh berjamaah. Bahkan kita charter bus untuk bisa sholat subuh berjamaah. Ini maaf pemirsa, bukan saya maksudnya bangga, memotivasi bahwa darah saya ini memang untuk masjid. Saya cinta masjid memang. Allah akhirnya kasih masjid ini. Subhanallah. Jadi An-Nur ya. Ini Masjid An-Nur. Dengan izin Allah, Allah ilhamkan beliau untuk merenovasi masjid ini sehingga nur bercahaya seperti ini. Jamaahnya makmur, dan ini DKI terbaik nomor 3 Ayah ya. Alhamdulillah. Karena memang makmur dengan jamaah, dengan pencahayaan yang bagus dan sebagainya. Sebenarnya nur bukan dari masjid ini, dari hati beliau. Betul. Yang beliau berikrar waktu itu di Lombok. Ya, beliau berikrar sama Arifin di depan pantai Ayah ya. Ustadz, Ayah tidak akan tinggalkan lagi berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Beliau jaga sampai sekarang. Ini ilham dari Allah. Minadh-dhulumati ilan nur. Ya, dari kegelapan menuju An-Nur, Masjid An-Nur ini. Tidak ada yang kebetulan. Ini rahmat Allah. Memang sekarang saya coba belajar
dakwah kecil-kecilan di lingkungan keluarga atau terutama di kantor sendiri. Ya tadi saya tekankan terus masalah ke masjid, masalah kedekatan diri kepada Allah. Kalau kita mau selamat dunia akhirat adalah dekat kepada Allah dan taat kepada Allah. Dan salah satu dakwah sekarang adalah saya selalu cetak buku banyak Ustaz, cetak buku banyak, di antara buku itu berulang saya cetak bagaimana fadilah keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid. Saya cetak gratis. Luar biasa. Kedua saya cetak lagi sebanyak mungkin bagaimana berhenti merokok Ustaz. Alhamdulillah ini jamaah yang beriman semua ya. Tidak ada yang merokok ini orang beriman semua. Amin. Insyaallah amin. Ini tidak ada yang merokok. Ya, saat ini. Ya. Jadi buku saya satu adalah berhenti merokok. Yang ketiga buku saya selalu saya sebarkan adalah bagaimana orang pakai jilbab. 1001 alasan berjilbab. 3 aja dulu saya kejar-kejar Ustaz. Ke masjid berhenti rokok. Jilbab. Nah, yang lain nanti Ustaz yang urusan itu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini Bang Rian. Baik, mungkin Bang sedikit cerita pengalaman Abang tentang kiat untuk menjaga istiqomah ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau saya masih belajar, jadi memang kehidupan saya dari awal itu namanya anak kos lepas dari kandang. Jadi saya merantau lepas dari pengawasan orang tua, iman kurang. Kemudian lepas kuliah saya mulai kerja, tapi di perjalanan itu sebenarnya kita banyak gitu. Lepas dari pengawasan orang tua, pergaulan bebas, kemudian mulai kerja, mulai usaha, punya uang yang mungkin umuran saya nggak pernah saya bayangkan, punya uang segitu, punya fasilitas. Akhirnya saya jadi bukan lagi pelaku, tapi saya memfasilitasi. Jadi kalau maksiat itu nggak tanggung gitu. Jadi yang memfasilitasi semua gitu loh. Jadi rekan-rekan bisnis gitu, kita yang jadi cukongnya bukan gitu. hanya ini ya. Ya semua lah. Insyaallah. Jadi kalau saya minta mohon diampuni Allah. Makanya sekarang saya takut sekali dan banyak guru saya Ustadz Muhammad Arifin Ilham ini pertama saya ketemu di bandara. Saya pengen udah mentok hati saya. Mentok dengan capek ayah. Dan muka beliau waktu itu udah semeraut muka beliau. Bingung, duit banyak, mobil Jaguar, tapi kok mukanya semeraut. Sementara tukang beca di Citayam mukanya nyaman. Ada apa gitu? Ya Allah. Pertama Ustadz masuk ke mobil saya, beliau pegang tangan saya, terus dia bilang, "Abang hijrah bang." Kok Ustadz tahu? Saya pikir ya. Mungkin Ustadz lihat aura setan kayaknya. Benar, muka saya aura setan. Kelihatan muka maksiat gitu mungkin muka saya. Jadi terus Ustadz ada yang omongan sampai sekarang ini masih dipegang sama saya itu. Bang Rian mau sampai kapan hidupnya? Apa mau selamanya hidup gitu? Iya juga gitu. Sampai saya antar Ustadz, terus saya renungi terus itu. Pulang saya tatap wajah anak saya sama istri saya. Wah, selama ini saya sudah banyak jolim terhadap diri saya, istri saya, anak saya, orang tua saya, yang selama ini mengira saya adalah perfect man. Iya, orang yang perfect, yang pintar cari duit, yang ya di masyarakat saya memang ya maaf lagi, saya bukan bermaksud itu tadi, saya memang suka ngasih uang gitu. Agak ringan kalau masalah itu. Cuman memang saya dibilang munafik. Saya yakin saya orang munafik. Ngomong sok bener tapi nggak melakukan. Itu. Makanya saya banyak mencari, akhirnya mentok. Saya cari guru, banyak saya cari guru tuh saat. Tapi ujung-ujungnya apa? Nanti beli minyak wangi biar usahanya nambah lancar. Waduh, ini urusannya gimana ini? Mau saya mau belajar bener kok usahanya begini gitu. Makanya saya dapat sahabat, kebetulan pergi umroh bareng dengan Mas Windar. Hadir beliau di sini. Hadir juga beliau di sini. Nah, Mas Windar ini menemukan saya dengan Ustadz Arifin Ilham. Nah, saya melihat sosok beliau ini tidak hanya bicara, tapi melakukan juga.
seminggu setelah ketemu beliau saya diajak ke Pekanbaru Riau. Saya melihat sendiri bahwa subuh-subuh dengan beliau ke masjid. Itu saya terus terang, saya itu baru sekali itu ke masjid subuh-subuh gitu loh. Ya maaf ya, saya umroh 3 kali ya. Tapi dengan beliau ini yang baru berkenan di hati saya. Ustadz Arifin juga tahu, saya sering bawa rekan-rekan saya yang tadinya sama-sama di dunia yang ya itu begitu. Jadi sekarang alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Makanya saya selalu minta doa dari guru-guru siapapun supaya kami tetap istiqomah. Tetap terjaga hatinya, jangan sampai lagi terulang lagi seperti dahulu. Amin. Takut Ustaz, takut. Subhanallah. Jadi Rian sekarang dengan teman-teman malah fasilitator ke kebaikan ya? Kebaikan, alhamdulillah. Subhanallah. Ada hal yang menarik dari Ayahanda dan Bang Rian ini. Mereka terus belajar, ibadah, berjuang, karena itu baru menemukan hasil. Dan itu memakan waktu, butuh tarbiyah, butuh kontinuitas, yang pada akhirnya hasilnya baru bisa dirasakan, baru dinikmati. Kalau sudah begini pahala terus ngalir terus dong. Ayahanda yang diajak beliau, yang dijaga beliau semuanya, karena kebaikan berangkat dari ketulusan beliau, maka akan menghasilkan kebaikan juga buat kita semuanya, buat yang diajak, buat keluarga, bahkan mungkin buat terutama yang menyaksikan ikhwah. Ayolah, kita masih hidup. Sudah berhentilah maksiat, capek maksiat itu. Capek, melelahkan sekali. Berhentilah, dunia ini tidak lama. Masih ada sisa umur. Baik. Ayo, kita Subhanallah. Kita akan lanjutkan bincang dan kajian kita pagi kali ini setelah menjernihkan hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah biasakanlah dirimu di masjid dan musalla. Biasakanlah dirimu di masjid dan musalla. Ramaikanlah masjidmu demi syiar agamamu. Ramaikanlah masjidmu demi syiar agamamu. Sambil bersilaturahim dengan kawan-kawanmu.
sendiri. Salat berjamaah lebih utama dari salat yang sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin kita sedikit akan mendengarkan bagaimana kiat beliau menjaga keistiqomahan ini. Kemudian nanti mungkin insya Allah akan ditambahkan oleh murabbi ruhina kita kiat-kiat menjaga istiqomah dalam hidup ini. Kepada ayahanda dipersilahkan. Karena tidak mudah ya, tidak mudah. Begitu beliau hijrah, kan waduh teman-teman godaan, apalagi semangat diri yang ini kan revolusi batin. Betul. Gimana ayah tuh menghadapi godaan awal ketika awal hijrah? Bahkan mungkin ejekan dan hinaan ya bang. Iya. Subhanallah. Ya memang lagi-lagi hidup ini perjuangan. Betul. Kita ini adalah ibadah. Tidak mudah memang apapun yang saya sampaikan tadi adalah untuk beristiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah. Tapi datang dari kita sendiri. Sudah jelas. Kunci itu. Sudah jelas. Tidak akan bisa kau rubah dirimu kecuali kau sendiri yang merubahnya. Kau jaga dirimu dan anakmu dari api neraka. Kita dulu harus jadi teladan. Kita dulu harus jadi baik. Bisa nyuruh orang. Untuk jadi baik dan istiqomah itu terus dong ke masjid, terus kita deketin ceramah-ceramah ulama-ulama, rajin kita terus mengaji, juga umroh. Alhamdulillah Ustaz ya betul. Alhamdulillah. Jadi memang harus dekat dengan ulama, dekat dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, pengajian-pengajian. Dan kita terapkan juga di lingkungan kantor. Di kantor saya juga melakukan hal yang sama. Jadi komunitas saya, lingkungan saya juga hal yang sama. Misalnya di kantor, saya juga akan break time kalau udah pasti azan. Azan masuk ruangan kantor. Jadi di lingkungan sudah kita bentuk juga. Jadi ayah kalau lagi rapat, meeting, azan, stop. Biarpun saya komunikasi dengan ada orang asing, ada orang telepon ke luar negeri, telekonferensi, saya stop. Ada Pak Jim di sini, Jim. Jadi kita selalu stop. Dia bilang, sorry sir, we got the praying time now. Kita stop. Jadi nggak ada cerita. Jadi lingkungan saya bentuk terus, saya terus taat dan menjalankan kegiatan-kegiatan di masjid ini terus dengan rutin. Dan di masjid ini kegiatannya sudah hampir 5 tahun. Insya Allah saya terus Ustaz, saya tambah terus. Dan kita harus berubah. Tahun ini apalagi yang harus berubah? Apalagi yang harus kulakukan? Apa harus perbaikan dari diriku? Diriku dulu harus berubah. Oh sekarang saya Ustaz, walaupun ketinggalan nggak apa-apa. Saya berusaha kalau tidur wudhu dulu Ustaz. Walaupun ngantuk bagaimana saya wudhu dulu. Harus tumbuh, harus increase. Ya harus berubah hidup ini. Insya Allah Allah membantu. Tapi kalau kita nggak mau berusaha, nggak datang hidayah itu. Strong desires makes miracle. Kemauan yang kuat menciptakan keajaiban. Bang Rian, gimana tuh? Jadi memang awal-awalnya memang berat. Saya juga pernah ngalamin masa down. Jadi setelah ketemu Ustaz itu jalan beberapa bulan, down lagi nih. Hati mulai, jadi ada masa jenuh. Jenuh akhirnya ada saya kalau nggak salah sekitar seminggu lebih itu nggak ke masjid subuh. Tapi tetap sholat subuh di rumah. Cuman kok ini janggal gini, aneh lagi nih, apa-apaan saya nih gitu ya. Nah, saya kejar Ustaz nih, cerita nih, Ustaz di mana Ustaz? Tangerang ya waktu ya. Ustaz di Teluk Naga. Saya kejar Ustaz ke sana. Terus gimana Ustaz sebenarnya? Saya ini enggak. Ustaz marah besar pada saat itu mas saya. Marahnya Rian mau gimana lagi nih dia bilang itu. Apa-apaan nih katanya. Rian sudah benar tracknya kok sekarang nggak ke masjid lagi. Terus dikasih tahu sama Ustaz. Memang ada kalanya iman tuh naik turun Rian. Cuman ketika turun harus ada treatmentnya, dia bilang gitu. Nah Ustaz waktu kasih kuncinya ke saya, alhamdulillah sampai saat ini walaupun saya pulang jam 2 malam dari perjalanan keluar kota, saya paksain. Lebih baik saya nggak tidur dulu langsung ke masjid gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan sholat subuh berjamaah. Baik, jadi pada prinsipnya saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga istiqomah dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, kemampuan kita untuk taat kepada Allah. Mungkin Abang sedikit bisa disampaikan. Iya. Ikhwatal iman. Tadi Ayahanda Bakti menyebut 7 sunnah Nabi. Mungkin ada yang nanya apa 7 sunnah Nabi? Itu sunnah harian. Baik. Sunnah harian yang selalu dilakukan oleh Rasulullah setiap hari. Setiap hari. Hitung aja dari waktu kita mulai dari bangun tidur. Yaitu Rasulullah salat malam, tahajud. Ini luar biasa ini. Makanya orang yang beriman, cinta Allah, cinta Rasul,
Mau tidur saja sudah senang. Beliau dingin-dingin berwudu. Ngantuk-ngantuk wudu mau tidur. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu doa malaikat gak berhenti selama tidur. Begitu dia bangun didoakan lagi oleh malaikat. Ampuni dia, sayangi dia. Jadi mau tidur saja sudah senang. Dan nanti malam aku bangun menghadapmu ya Allah. Amin. Salat malam. Kemudian membaca Al-Quran. Sebelum subuh atau setelah salat subuh. Yang ketiga, salat berjamaah di masjid. Jadi dimulai hari itu kan di waktu subuh. Kaki belum ke kantor, beliau langkahkan dulu ke masjid. Beliau belum proyek bisnis beliau, kaki beliau ke masjid dulu. Nah, gimana nggak berkah coba? Harokatuhu barokah. Jadi langkah kakinya, langkah bisnisnya, langkah aktivitasnya, langkah hidupnya dalam berkah Allah. Karena dia temui Allah lebih dahulu. Kemudian sholat duha. Rezeki itu bukan hanya duit. Kesenangan ibadah itu rezeki. Istiqomah menjaganya rezeki. Ya. Sekarang kita menikmati dakwah ini rezeki. Arifin senang berdakwah rezeki. Ya. Kemudian dihiasi hidup dengan sifat mulia. Wah, itu rezeki yang agung. Dan puncak rezeki adalah ikhlas. Dan hadiah rezeki di dunia adalah meninggal husnul khatimah. Amin. Wah, itu luar biasa keindahannya. Makanya istiqomah, insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Kemudian jaga wudhu terus menerus. Tidak sentuh perempuan yang bukan mahram. Dulu ketemu aja ya Rian. Wey, ceplik. Ya ketemu teman Rioni, temu pipi, temu tidak boleh, haram. Ya, cipi, cipiki apa? Haram, tidak boleh. Inilah Usop Yunisa, tolong dengerin juga pejabat-pejabat. Tolong dengerin para pejabat. Tidak boleh salaman bukan mahram. Inilah Usop Yunisa. Aku tidak menyentuh wanita yang bukan mahramku. Begitulah cara menghormati wanita. Paku yang tajam kau tancapkan ke kepalamu lebih baik daripada kau memegang perempuan yang bukan mahram. Allahu Akbar. Coba kalau semua dipraktekkan ini. Tolonglah, kita ini muslim besar, ini umat Islam terbesar. Coba kalau kita jaga wudhu kan terjaga semua ini. Istiqamah. Kemudian selalu bersedekah. Makanya ini khas rata-rata ikhwatal iman. Ini hasil pengamatan Arifin ya. Orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang masuk Islam. Sekarang yang masuk Islam sudah 555 orang. Alhamdulillah selesai Ramadan ini bertambah mu'alaf. Rata-rata yang masuk Islam, rata-rata yang bertaubat, rata-rata mereka yang ke jalan Allah, hamba Allah yang dermawan. Tadinya belum tahajud, tadinya belum ke masjid, tadinya ding dang ding dang. Tapi dermawan. Nah rupanya karena sifat dermawan itulah Allah sayangi dia. Kisahnya saja bertemu Arifin, bertemu kawan-kawan. Kisahnya sekarang mendapat hidayah ke masjid. Tapi asal kebaikannya memang punya sifat Ar-Rahman. Sifat Allah kasih, sifat Allah itu pemberi, sifat Allah itu dermawan. Makanya Allah senang dengan yang dermawan. Allah nggak suka sama orang pelit. Karena orang pelit gak disukai sama siapapun, termasuk orang pelit. Jadi subhanallah. Kemudian zikir, istighfar, salawat di setiap kesempatan. Ini Ustadz Nata. Baik, yang selalu dihidupkan. Dan Arifin mengajak untuk menghidupkan itu terus menerus. Siqah dalam menjaganya. Karena itu ikhwah, salah satu menjaga sifat istiqamah itu adalah seperti ini. Musahabah. Bersahabat dengan hamba Allah yang istiqamah. Ayanda Bakti terjaga. Luar biasa beliau. Guru beliau, Masya Allah, banyak sekali. Dan ini masjid beliau undang ulama-ulama. Dan beliau nggak bisa dengan ulama yang istiqamah. Langsung. Cuma beliau ini kurang suka sama ulama yang rokok. Ya, beliau tegur langsung itu. Loh, kok merokok? Nggak mungkin Ustadz Kiai merokok. Marah beliau. Jadi beliau ingin ulama figur, ulama yang istiqamah, teladan, bukan ulama TV, jadi ulama di TV. Selesai TV udah jadi ulama lagi. Beliau jumpai, beliau selalu kalau ngundang ulama, beliau tanya, subuhnya di mana? Di masjid. Undang, itu, undang. Subhanallah. Nah, itu Ibnu Rawah juga ayah berbisnis, tanya pada rekan bisnisnya, kamu sholat malam enggak? Sholat malam. Kamu subuh di mana? Di masjid. Ayo kita berbisnis. Jadi cari rekan bisnis aja tanya dulu. Subuhnya sholat di mana? Jarang. Kita kan tanya modalnya, kepentingannya, keuntungannya.
Beda. Jadilah engkau orang selalu bersama Allah. Kun ma'allah. Kalau tidak bisa, mendekatlah kepada orang yang selalu mendekat kepada Allah. Karena dia akan mengajak kamu ke jalan Allah. Bang Rian begitu ada masalah, beliau mengalami putur waktu itu. Rajin, menghilang lama bang. Lama, nggak ngaji-ngaji, nggak telepon, nggak apa. Tiba-tiba datang. Mukanya semeraut lagi. Kenapa bang? Ustadz, saya subuh sudah nggak ke masjid lagi. Allah. Ada apa? Wah, berarti sebentar lagi mati Rian. Wah. Memang benar kan? Kematian semakin hari makin jauh, makin dekat. Makin dekat. Semestinya Rian, makin dekat mati, makin hebat ibadah. Kamu terserang penyakit namanya putur. Putur itu lemah ibadah yang tadinya rajin. Tadinya rajin, lemah, putur namanya. Tadinya rajin, tahajud, putur. Tadinya dia wiridkan ayat kursi, karena pengen dapat kursi. Begitu dapat kursi, dia lupain ayatnya. Kursinya doang diambil. Banyak yang begitu tuh. Tadinya memperjuangkan syariat Islam. Nanti kalau kau jadi wakil rakyat, nanti kalau kau jadi wali kota, jadi gubernur, aku perjuangkan. Begitu jadi, lupa. Kading ding tak kading ding ding tak ding. Allahu Akbar. Itu putur itu. Itu penyakit orang-orang yang senang ibadah. Makanya musahabah begini. Arifin juga mengalami itu. Begitu mengalami putur, langsung Arifin datang ke Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, guru Arifin. Datang lagi ke ayahanda Kiai Haji Didin Hafifuddin. Datang lagi ke ayahanda Kiai Haji Mahrus Amin. Datang lagi Arifin ke Profesor Ali Mustafa Yakub. Datang lagi ke Habib Dr. Ahmad Al-Kaf. Datang lagi nengok Habib Munzir ke rumah sakit, nengok beliau. Sakit. Wah, energi. Begitu lemah iman, kita nggak semangat dakwah, datang ke rumah Habib Rizik Sihab. Baru masuk ke rumah beliau, semangat lagi melihat perjuangan beliau. Allahu Akbar. Walillah. Subhanallah abang. Ternyata musahabah juga menentukan kita menjadi hamba Allah yang baik. Ya. Makanya ada pepatah yang mengatakan kalau kita bergaul dengan ulama, laksana kita di taman bunga. Kendati pun tak memetiknya, bau harum tercium juga. Iya, amin, amin. Berbeda dengan bergaul dengan pencuri, laksana kita di pandai besi. Kendati pun tak terkena api, asapnya pun jadi daki. Allahu Akbar. Akan kita tunggu kesimpulan dari abangku Ustadz Arifin yang begitu indah untuk menjaga kiat istiqomah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Menjaga istiqomah tentu bukan hal yang mudah. Kita terus membiasakan diri berada dalam kebaikan, perbaikan, supaya bisa menghasilkan kebajikan demi kebajikan dalam diri kita. Karena itu kita dengarkan kesimpulan tentang istiqomah dari murabi guru kita tercinta abangku Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Ikhwatul iman, istiqomah itu hadiah teragung dari Allah kepada hamba yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah. Arifin ulang. Istiqomah adalah hadiah teragung dari Allah kepada hamba yang dicintai olehnya, kepada hamba yang bertaubat di jalannya. Dan ini buah dari bukan hanya pengetahuan. Banyak orang tahu kok. Tahu ini surga, ini neraka, tapi nggak bisa jalan ke surga, malah jalan ke neraka. Banyak tahu yang hak, banyak yang tahu yang batil, malah hak dia tinggalkan, batil yang dia lakoni. Jadi bukan hanya tahu, tapi sadar, insaf. Sadar bahwa kita makhluk Allah. Sadar bahwa kita ditatap oleh Allah, didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Wa innaka labil mirsad. Engkau dalam tontonan Allah. Ikhwah, sekarang lihat Arifin. Pemirsa dimanapun melihat Arifin. Tapi hati Arifin, pikiran Arifin ditatap oleh Allah. Dalam kesendirian pun tidak pernah sendiri. Alone but never lonely. Orang beriman itu sendiri tapi tidak pernah sendiri. Maka itu orang beriman menikmati dalam kesendiriannya bersama Allah. Dia sempatkan dirinya bermuhasabah diri di penghujung malam dengan banyak istighfar. Dan itu justru selesai sholat malam itu ayatnya Ustadz Nata. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil asharihum yastaghfirun. Orang beriman itu di waktu sahur, tentu setelah sholat malamnya ya, dia duduk di atas sejadah, dia beristighfar. Jadi menikmati duduk di atas hamparan sejadah dengan Allah Jalla Jalaluhu. Karena itu di antara kiatnya adalah sediakanlah waktu khusus berhalwat dengan Allah untuk merenungi kehidupan yang sebentar ini. Kita ini kan akan hidup di akhirat nanti lama. Bukan seabad, bukan 10 abad, bukan sejuta abad, bukan semiliar abad, bukan triliunan abad, bukan bilion-bilion abad. Maaf Ustadz, sengaja abang menyebut begini supaya sadar dong. Dunia ini terminal, numpang lewat, sekedar mampir, transit. Apa yang kita bawa? Kita kumpulin semua harta, dibawa enggak? Ibu, nih, ibu cinta sama suami? Cinta enggak sama suami? Kok ada yang enggak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu, sayang enggak suami? Nanti suami kalau meninggal ikut enggak? Tuh. Jadi main-main dunia ini. Kata Nabi SAW, yang mengikuti mayit waktu dibawa ke kuburan 3. Pulang 2, yang ikut tuh mayit 1. Yang pulang 1, keluarga. Nggak ada yang ikut kan semuanya, pulang kan Bu? Kalau udah masuk kuburan tinggalin enggak? Tuh, tinggalin, kenceng bener itu. Rupanya lagi gemes sama lakinya tuh. Nah, tinggalin aja dah, begitu. Belum mati gue udah tinggalin. Apalagi udah mati. Tinggalin. Tuh, kemudian harta jadi hak waris. Yang dibawa apa? Ibadah amal dia. Ibadah amal dia. Sadar dong. Dunia ini tempat kita mengumpulkan bekal untuk hidup panjang di akhirat. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan seandainya mereka mengetahui. Jadi akhirat itu di depan mata orang beriman. Ustaz Nata, depan mata. Kematian di hati. Aku ini calon mayit. Aku ini bangkai yang hidup. Sebentar lagi aku jadi bangkai. Sebentar lagi aku mayit. Sebentar lagi aku terbujur kaku di ruang tengah. Sebentar lagi aku meninggalkan keluarga yang kucintai. Sebentar lagi meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Sebentar lagi aku masuk galian 2 meter. Sebentar lagi aku menghadapi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Nah, jadi energi kesadaran itu yang bangkitkan semangat ibadah. Kemudian ikhwah, duduk di majelis ilmu, di majelis zikir. Duduk di majelis ilmu, di majelis zikir. Nah, sekarang semua merasakan. Setelah duduk di majelis ini,
tarqiyatul iman, terasakan bangkit iman kita. Tadinya mungkin ada yang ogah-ogahan, tadinya ada yang malas-malasan. Maaf, jarang kita sholat sunnah di rumah. Tapi kalau di masjid, semangat sholat sunnah. Ada energi di situ. Zikir juga begitu. Kalau sudah zikir, Allahu Akbar walillahil hamd, meningkat iman kita. Makanya sebulan sekali di Masjid Az-Zikra, datanglah sebulan sekali. Ini insya Allah 16 Syawal. Ahad pertama kita di bulan September. Zikir lagi. Pulang dari kampung, pulang kampung, datang lagi ke Masjid Az-Zikra. Zikir lagi, bangkitkan lagi iman kita. Kolam rahmat, kolam ampunan. Beliau selalu datang. Zikir sampai mobilnya parkir jauh. Naik apa ya? Ojek. Naik ojek coba. Karena puluhan ribu jamaah yang datang. Untuk apa? Membangkitkan keimanan lagi. Semangat lagi. Kemudian yang ketiga. Ilmu yang didapat diamalin dong. Ilmu nggak diamalkan kayak pohon nggak ada buahnya. Banyak kiai, banyak ustadz, banyak profesor, doktor. Tapi nggak ngamalin ilmunya. Nggak ada buahnya. Agama itu amal. Bukan hanya ilmu. Dan lezatnya dalam amal. Kenikmatan tahajud kalau sudah dilakukan tahajud itu. Karena beriman kita tahajud. Karena tahajud tambah kuat iman. Karena iman kita ke masjid. Karena ke masjid tambah kuat iman. Karena iman kita berzikir. Karena zikir tambah kuat iman. Karena iman kita bergaul dengan orang-orang beriman. Karena berkumpul dengan orang-orang beriman tambah kuat iman kita. Karena iman kita berdakwah. Karena berdakwah tambah kuat iman kita. Jadi iman, amal, ilmu sama dengan hikmah. Hikmahnya dirasakan kenikmatan hidup di dunia ini dalam kelezatan bersama Allah, apalagi di akhirat nanti. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan yang terakhir tadi bergaul dengan orang-orang saleh. Subhanallah. Ikhwah, keluarga muslim yang dirahmati Allah. Begitulah cara Allah mentarbiyahkan kita menerima hidayah dari Allah melalui pelantara kaul-kaulnya para ulama, lisan-lisannya guru-guru kita, yang mudah-mudahan kemampuan ini bisa menjaga kita, menjaga amaliyah-amaliyah kita untuk menjadi kekasih-kekasih Allah selamanya. Dari mulai akil balik sampai nanti Allah wafatkan kita, kita tetap dalam kondisi istiqomah. Kemampuan itu adanya hanya kita punya kemampuan berusaha dan berikhtiar yang maksimal, dan jelas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu abangku tercinta bisa menutup majlis ini dengan berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Tawwab. Rahmatilah kami dengan ampunan-Mu. Amin. Ampuni seluruh dosa kami. Amin. Dari mulai kami melakukan dosa. Amin. Dari semua dosa yang telah dicatat oleh malaikat atid. Ampuni semua dosa ya Allah. Besar, kecil, sengaja, tidak sengaja. Terang-terangan maupun yang kami sembunyikan dengan rapi selama ini. Amin. Yang Ya sebenarnya Allah. tidak ada sesuatu yang tersembunyi di mata-Mu. Dosa yang kami lakukan dengan bercanda apalagi sungguh-sungguh. Semua dosa ya Allah. Angkat, bersihkan ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Jadikan taubat kami taubatan nasuha. Bertaubat sebelum kami wafat. Dapat rahmat-Mu saat kami wafat. Dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Amin. Dan bahagiakan kami dengan kenikmatan iman. Amin. Dengan kesenangan beribadah. Amin, ya dengan Allah. semangat amal saleh. Dengan kesibukan asik memperbaiki diri. Amin. Dan kelezatan istiqamah. Lalu Kau wafatkan dalam kerinduan berjumpa denganmu. Amin, ya Allah. Husnul khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan kita menjaga istiqomah ini jauh lebih berharga dari segala-galanya. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah perbaiki kita, Allah bimbing kita untuk selamanya menjadi kekasih-kasihnya. Apa yang tadi disampaikan oleh Hayan tercinta, oleh abangku, kita semuanya bukan maksud ingin ria, bukan maksud juga ingin berbicara tentang kebaikan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Hanya serta-merta ingin menebar kebaikan agar kita semuanya menjadi pelaku-pelaku terindah dari kebaikan itu. Amin. Kepada Allah saya mohon ampun. Bapak Ibu minta ikhlas ridho, minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik billahi fisabilil haq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ampuni kami ya Allah. Walhamdulillah. Berkahi negeri kami Indonesia ya Allah. Wala ilaha Terima taubat kami ya Allah, taubatan nasuha.
Thank you.